Kita kan punya beberapa Hangugin Chinggudel alias teman-teman orang Korea. Gue memperhatikan hampir semuanya tuh tidak terlalu presence di social media. Benar. Followersnya dikit, jarang ngepost, terus beda sama kita yang social banget yang apa-apa diupdate. Tapi pertanyaan gue ya, kenapa mereka tuh bener-bener jaga penampilan tuh yang segitunya banget? Nggak peduli kayak ini akan diupdate atau enggak gitu. Kita kan ada motivasi ya kayak, oh gue akan terlihat bagus, hari ini akan dandan, akan pakai baju yang bagus segala macam, gue akan menjaga ini demi penampilan yang bagus gitu. Nah, motivasi mereka tuh apa ya? Selain piring yang dari tadi digeser-geser Sade ini. Gue bisa menjawab itu sih, sehemat pengetahuan saya nih teman-teman. Gue tuh mengobservasi, pun ini juga sudah menjadi sebuah perbincangan di kelas gue gitu. Ini juga pernah menjadi sebuah topik ya. Karena ini masuk ke sosial kan, social culture gitu kan. Kenapa ya semua orang kok di sini peduli dengan penampilan segitu-gitunya? Gue bisa menjawab sepertinya ada 2 faktor nih. Nah, jadi kalau mau denger jawaban gue, lo masukin koin dulu nyet. Ada 2 faktor yang menurut gue bisa menjawab ya pertanyaan Lutfi barusan. Yang pertama, Korea itu secara garis besar dan secara general gitu ya, di anak muda yang tidak banyak jumlahnya ini, bagi gue, sekacamata gue, 75%-nya semuanya orang pinter. Lo kebayang nggak? 75% itu semuanya lulusan S1 udah pas. Ketika semua orang punya kemampuan akademik yang sama, apa yang menjadi pembeda? Ujung-ujungnya jadi ke fisik, sama-sama pinter, IELTS sama-sama 9, sama-sama bisa bahasa Cina, apalagi pembeda lo apa? Gitu. Selain visual gitu. Selain visual, jadi ujung-ujungnya menurut gue ke bawah situ. Jadi ibaratnya kebalik ya. Kalau di kita sih gue ngerasa cakep dulu, sisanya bisa dimaafin, ngerti nggak lo? Kalau di sini semua orang karena sepinter-pinternya pinter, apalagi ya yang jadinya bisa dicabut gitu. Kemarin adalah hard truth yang gue baru dapetin, contohnya ada di profesi perawat. Profesi perawat itu lu udah sekolah 4 tahun. Let's say 4 tahun ya, sorry mungkin bisa correct me if I'm wrong kalau gue salah. Teman-teman perawat boleh serang ke @sifaux kalau misalnya dia salah dan langsung dihujat aja. Jangan. Let's say aja ya sekolahnya 4 tahun. Tapi di tahun terakhir nih sebelum lo lulusan ya, guru gue di kelas tuh ngasih tahu bahkan para perawat itu dipanggil gitu, ibaratnya kayak ada momen konsultasi, ibaratnya kayaknya career path gitu kali ya. Tapi sebenarnya itu tuh adalah sebuah bentuk disguise yang kepala sekolahnya atau intinya ketua kelasnya gitu lah, pokoknya pengurus nih para perawat di sekolah itu tuh ngasih tahu, lu habis ini operasinya adalah mata, hidung, mulut, ini potong, ini tarik, mata ini gedein, apa aja itu maksudnya dikasih tahu agar mempermudah kedepannya dia mendapat pekerjaan. Begitu Cing, itu yang gue ini jujur dapat dari kelas ya. Ini adalah sebuah topik pembicaraan yang gue dapatkan di secara akademis ya. Jadi itu terjadi. Yang kedua, tapi maksudnya itu cuman suggestion kan? Kayak kalau if you wanna make it big, you should change this and that gitu. Tapi di Korea tuh udah nggak ngomong halus lagi, beneran. Ini lo ganti, ini dinaikin dikit, ini ya. Ngomong tuh beneran yang kayak, boleh nggak sih dialusin gitu sejujurnya aja. Kalau misalnya semua orang, let's say terbantu dengan plastic surgery, jadi best version of themselves gitu, berarti nggak ada yang jelek dong. Benar. Semua orang mancung, semua orang cakep. Apalagi? Gue bisa menjawab ini jadinya menjawab pertanyaan kayak kedua. Ketika semua orang jadinya cakep, semua orang tiba-tiba matanya besar, punya sangkapel, hidungnya tinggi, mantap gitu. Badannya bagus. Benar, terjadi sebuah bentuk keseragaman. Korea itu social culture-nya sangat monogamus. Itu putih biru atau putih abu-abu kan? Keseragamannya atau pramuka? Baju pramuka. Coklat. Penggalang. Benar. Ketika semua orang jadi secakep itu, itu kan menjadi monogamus ya. Jadi perbandingan antara orang yang mukanya setemplet sama gue yang kagak diapa-apain, jadi menyala gue yang gak diapa-apain. Berkobar gue. Tapi kan lu kan udah gue gak ada, teman-teman belum ya. Asli semua ya? Asli teman-teman semua. Semuanya nyampe bawah. Iya. Kecuali yang nggak waktu lu jadi cowok kemarin nggak ada bikin fitnah ya? Nggak ada. Oh jadi maksudnya justru yang yang natural malah menonjol. Di sini tuh orang tuh takut banget ketika dia beda. Pernah denger nggak sih teman-teman di Korea tuh ada no color dress code? Lu pernah denger nggak? No color dress code jadi monokrom. Korea tuh kalau nggak putih, hitam, abu-abu, pokoknya dua warna dikit tuh bisa meninggal ya. Kayak orang sini nggak ada yang pakai warna, sewarna-warnanya ya. Nggak ada cewek kue berarti? Cewek tuh jarang cewek. Statue
ya. Jadi warna-warnanya tuh segitu. Terakhir Korea tuh punya culture berwarna tuh kayak tahun 1980 kali 90-an. Serius itu dibahas di culture, dan karena terjadi shifting itu semua orang jadinya warnanya sama. Ya itu mereka tuh jadinya keseragaman. Makanya kenapa fast fashion di Korea tuh cepet banget, karena mereka udah fast fashion masih cepet lagi ngikutin tren lagi, karena kalau beda kelihatan beda nanti di mata orang gitu. Jadi kayak nggak update nih gitu. Benar. Jadi standar kecantikannya secara ironis sih yang gue tangkep ya, standar kecantikannya kenapa diikutin? Bagi lo kan kenapa ini orang kok sampai ngeluarin duit let's say segitu banyaknya ngepermak mukanya sejauh itu, tapi kan dia padahal kagak ngonten kemana gitu maksudnya. Iya, maksudnya kalau misalnya orang-orang yang emang banyak mata yang melihat, benar, jadi kan itu emang menjadi sebuah benefit kan buat betul, orang tersebut. betul. Tapi kalau misalnya mereka, let's say mereka juga ngikutin tren nih, tapi cuman kayak let's say ke kampus yang lihat paling berapa sih 30 orang, sama ke kantin 80 deh gitu maksudnya. Ngerti. Tapi dia harus emang nyampe barnya gitu, kayak harus tetap walaupun yang lihat cuma 80 orang. Secara perilaku masyarakatnya itu kayak mereka tuh monogamus, Mereka tuh takut untuk terlihat berbeda. Benar, jadi mereka tuh not born to stand out, mereka maunya tuh born to fit in gitu. Maksudnya kayak gue harus biar diterima masyarakat, standarnya nih gijunnya nih sekarang ada di sini. Jadi ya udah, itu secara apa ya, secara alam bawah sadar mungkin meskipun mereka tidak ngelakuin tuh ada terekam di otak. Iya, kan kalau di Indonesia tuh karakteristiknya macam-macam ya. Ada yang kayak dia emang bahasa Slovakianya tuh kayak cewawakan, heboh, fun, bubbly gitu. Ada yang kayak emang dia pendiam, ada yang emang tengah-tengah gitu. Benar. Nah, kalau mereka tuh rata semua yang kayak emang cool. Benar. Sekrupnya kenceng gitu. Gue kira lagi-lagi gunde bukan ya gitu. Emang lo wajib militer nggak sih, mereka semua tuh kayak gitu semua. Tapi kayaknya emang takut untuk stand out. Jadi kayak sedikit aja berisik tuh jadi center of attention, jadi kayak apa sih berisik gitu. Gue pernah sampai baca ya, pokoknya ini tuh sebuah perilaku yang tumbuh sih ibaratnya kayak side effect gitu loh, karena majunya negara ini by the way. Oke. Jadi negara ini tuh kan majunya Korea ya teman-teman. Negara Korea itu kan maksudnya dari segi kemajuan negaranya sangat cepat ya. Habis itu konsepnya adalah begitu coy. Jadi ada orang yang meneliti atau mengamati kali ya. Pengamatnya tuh dia bilang ternyata side effect dari cepatnya negara ini berkembang tuh warganya terjadi shift on behavior juga. Nah shift on behavior ini tuh yang ternyata ngebikin mereka tuh cipcakhe. Bahasa Cirebonnya gupuh gimana ya, Mbak? Ngerti gak sih Mbak? Berpikir tuh jadi cenderung lebih cepet gitu, kayak cenderung lebih satsetnya tuh ternyata semua adalah side effect. Makanya dari ada pali-pali culture. Pali-pali culture ini gitu. Gue pernah baca aja sih. Jadi orang Korea tuh kayak sangat money oriented, which is good, nggak ada yang buruk dari itu. Cuman ada orang Korea yang gue dengar dia berpendapat kayak, orang Korea tuh kok nggak bahagia ya mikirnya apa-apa semuanya harus diinvest, harus duit, harus banyak ini. casal cases juga. Casal apa? Berarti secara sosial budaya juga ngaruh ke kepercayaan nggak sih? Contohnya? Maksudnya di sini nggak banyak orang yang beragama karena tadi yang kayak bener-bener money oriented dan emang duniawi banget. Banyak orang yang mungkin lebih liberal, tidak beragama. Terutama anak mudanya ya, gue nanya kayak banyak banget yang hampir semua teman gue nggak ada yang punya agama. Cuman kenapa banyak cult di sini? Gue bingung, maksudnya kenapa ini kayak kontrasnya tuh jauh banget. Kalau kayak menurut gue di Indonesia tuh jarang orang yang bener-bener publicly ngomong kayak gue nggak beragama gitu. Dan emang nggak boleh kan? Kita kan harus mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Sebagai orang Indonesia, betul. Saya pertama. Cuman di sini mungkin banyak banget orang yang tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, tapi culture-nya kenceng banget. Dan gue kadang kayak bingung juga, orang tuh di sini cult bener-bener yang public banget kan, Syah, yang bener-bener kayak mau nggak join ini, bener nggak join ini, kayak sepublik itu kan. Ada juga kan dokumenternya yang di Netflix itu. Iya. Nah sebenarnya mereka tidak perlu itu, ngerti nggak? Konsepnya mungkin tidak banyak diaminin ya. Cuman menurut gue ya bertuhan itu membantu kita. Lu jadi punya path aja, punya life goal, punya ada garis. Benar, tujuan hidup. Seenggaknya lo tahu arahnya kemana gitu. Gue punya teman kuliah di Sky. Kayak itu Seoul, Korea. Kamyong. Seoul, Korea, sama Yonsei. Bagian Kamyong seneng banget sih suruh ikut sini. Keren Kamyong. Bagus soalnya nggak bosan Kamyong. Bukan mau jual situ. Di Daegu dong lu. Tadinya ada apa dengan Daegu teman-teman? Ada dengan Daegu. Daegu itu panas ya teman-teman. Ada Korea Afrika namanya apa? Deprika. Daegu Afrika karena panas banget katanya. Gue belum pernah ke Daegu, cuman saya beberapa kali udah pernah ke Daegu. Benar. Seru-seruan banget. Seru banget. Jadi gue pernah. Ngapain aja waktu itu? Waktu itu gue datang ke festival Beer and Chicken teman-teman. Kamu minum kita beer? bisa luruskan ya. Nah jadi gue datang ke Chicken and McD Festival. Cuman karena kebetulan gue nggak minum bir. McD tuh bir ya? McD tuh bir bener. Jadi gue cuman makan ayamnya aja sih. Menyenangkan sih datang makan ayam. Emang itu harus difestivalin banget ya, ayam dan bir itu ya. Balik lagi ke topik yang tadi ya. Dia tuh menunjukin ke siapa Mbak gitu kan. Kalau misalnya Mbak,
tidak semuanya untuk validasi orang lain mbak, hanya untuk diri sendiri mbak. Aku mau hidungku lebih mancung, selesai, tidak perlu ada validasi ibu dan bapak. Let them. Tapi gue pernah ada yang sedih banget sih. Ini gue punya, jadi di kelas kita lagi ngebahas tentang standar kecantikan ya. Dan ternyata guru gue yang ngomong, iya suami saya tuh suka ngomong ke anak saya perempuan yang dimana umurnya masih 11 tahun. Ngomong tuh yang kayak gini. Sisanya, amit-amit jangan dong. Si guru gue ngomong kayak gini, suami gue tuh suka ngomong ke anak gue kayak gini, anakku cantiknya, tapi kamu hidungnya kurang mancung dikit nih. Ayah akan bekerja keras, nanti 16 tahun ayah akan hadiahkan operasi hidung. Hidungnya akan mancung, kamu pasti cantiknya perfect gitu. Ayah kalian dagu. Potong rahangku aja, gitu ya. Potong rahangku, implan susuku, dan juga potong dahiku, dan tarik kulit kepalaku. sumpel bibirku dengan filler. Yang paling lagi ngetren sekarang apa? Botox kuping, cing. Biar begini. Katanya kalau begini mukanya jadi lebih kecil, jadi katanya lu begini. Kalau menurut lu muka lu kayak orang Korea tuh kayak Dolby pujian. Dolby sih. All around you sih. Tapi gue gak tau kenapa ada obsesi orang Korea ini dengan mukanya kecil banget, dan itu pujian. Adena mukanya kecil banget, cuman sekepalan gitu. Jadi mukanya segini tahu kayak gitu. Muka lu gimana, Cing? Aku sih kepala besar ya. Jadi aku terus segini. Gue kayak 2 jumbo. Besar kepala. Jangan keras dong kepalanya. Gue tuh pas denger itu gue sakit hati banget. Gue kalau sebagai anak sih digituin bokap lo ya. Hancur sih gue kayak kamu cantik banget tapi hidung kamu kurang. Gue jadi anaknya kayak lu. Iya ya. Nih, Pesek gitu. Iya. Lu Persia kayak gini pig nose. Kok jadi lu yang gue yang repot nih gitu. Jadi gue pernah dengar temen gue tuh katanya dia pernah nemenin temennya mau operasi plastik. Nah pas dia lagi konsul di ruangan sebelah tuh ada bapak-bapak sama ibunya. Gue gak bisa buka lu sih. Masa gue kayak gini ini lagi ngomong. Tadi Lutfi ada nyangkut, kita lanjutin aja ya. Gue nyangkut, gue bercanda. Temen gue nemenin temennya mau konsul. Nah terus pas ruangan sebelah ada bapak sama ibu. Ada bapak ibu sama anak coy. Nah anaknya itu umurnya masih 13-14 tahun. Jadi dia tuh ditemenin sama pokoknya kayak apa sih damdangnya ya, yang kayak penanggung jawabnya tuh sampai ngingetin yang kayak tuh lihat deh kalau di Korea tuh kayak gini, di ruangan sebelah tuh kelihatan itu bapak ibu itu anaknya masih 13 atau 14 tahun, cuman mereka udah konsul dari sekarang, mukanya apa aja yang salah dan akan dioperasi ketika dia udah coming of age. Gue nggak tahu sih gimana perasaannya. Gimana ya hidup dengan kayak hidung aku ternyata tidak diterima masyarakat. Iya, gue mendengar itu tuh agak kayak apa rasanya ya gitu aja sih, beneran yang kayak ditemani dengan mama dan papa kita ke kayak klinik. Kakak hari Minggu kosongin jadwal ya, kita konsul operasi plastik. Pas guru gue even ngomong kayak suami aku tuh suka ngomong gitu ke anak aku yang kayak cantik, hari ini ngapain? Oh seneng banget ya. Kamu tuh cantik loh, tapi hidungnya kurang maju. Nanti tunggu ya 17 tahun ya nak ya. 17 tahun ayah. Tapi menurut gue itu conversation yang normal di Indonesia juga. Ketika lu berhenti di kayak hari ini ngapain nak? Sampai situ nggak sih? Bukan, enggak. Menurut gue masih gini. Aduh, tapi kamu nih pesek nih gitu. Tapi kayak udah bercandaan bapak sama anak, ngerti gak sih? Yang kayak nggak di encourage kayak nanti kita operasi ya nak gitu. Enggak, cuma kayak pesek nih makanya gitu. Atau kayak gitu biasa pun anaknya sih? Jadi bisa balas ya kan hidung mama gitu. Iya, bercandaan aja paham. Gitu. Tapi enggak. Cuman kita makan hati. Definisi makan hati sih. Oh iya lagi? Iya benar. Sabar ya mbak, makan hati.